Halo, selamat pagi Sobat Trik. Berjumpa kembali di Trik Podcast. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang baru di 2023 ya, terkait dengan ada info regulasi-regulasi yang terbaru gitu. Mungkin sebelum ke arah sana, mungkin dari narasumber kita boleh perkenalan dulu di bagian apa di Trik ya, seperti itu. Baik, terima kasih Mas Bambang ya. Kita akan di podcast pagi ini. Perkenalkan saya Sudaryono di sini. Sebetulnya saya di bagian fee legal, yaitu subdivisi di TRIK yang terkait penerbitan dokumen fee legal. Jadi fee legal itu memang satu rangkaian sebetulnya dengan SVLK. Kalau SVLK itu adalah di hulunya, ibaratnya di induknya ya. Fee legal itu adalah produk pasca SVLK ya, setelah eksportir itu atau auditi mendapatkan SVLK itu ada di Pak. Jadi memang baik, luar biasa. Kalau kita ngomong terkait dengan peraturan, kemarin informasinya di awal tahun ada peraturan baru. Ya. Mungkin ada apa yang ingin disampaikan kepada terutama Trikes maupun info-info ke pelaku usaha industri kayu terkait dengan apa regulasi yang baru seperti itu. Oh iya, terima kasih. Jadi gini ya, memang skema SVLK itu kan memang mulainya dari 2000 berapa itu sampai sekarang ya, itu kan sudah beberapa kali ada perubahan ya. Betul. Dan di akhir tahun lalu sebenarnya itu ada terbit peraturan baru. Betul. Jadi memang update kan ya, yang namanya perubahan itu pasti ada ya. Update-nya kalau yang untuk SVLK sendiri ini akan berlaku per 1 Maret. Jadi ada aturan baru. Jadi nanti eksportir jangan kaget ya. Nanti mungkin ada perbedaan terkait ketika diaudit ya. Mungkin ada tambahan data atau apa. Itu nanti mungkin itu adalah penyesuaian dari peraturan baru tersebut. Boleh. Oke. Kalau sedikit berbicara dengan peraturan, mungkin disampaikan juga kepada pelaku industri. Peraturannya nomor berapa, mungkin nanti industri bisa mengakses di mana, kemudian web atau linknya di mana gitu, biar industri juga mudah mengaksesnya. Jadi memang aturan baru itu kita, kalau yang sebelumnya ya terkait SVLK itu adalah SK 62 tahun 2020. Yang baru ini peraturan Menteri LHK nomor 9895 tahun 2020. Kalau berbicara dengan regulasi baru, tentu kita masih berpenasaran ya soal apa isinya peraturan. Mungkin sedikit cuplikannya, apa sih yang menjadi prioritas terkait dengan pada regulasi yang baru ini? Nah, untuk garis besarnya aja, untuk nomenklatur nama-nama, kalau dulu ada izin primer, izin usaha industri, itu nanti berubah semua namanya, nomenklaturnya. Kalau yang dulu izin usaha industri sekarang namanya PBPHH, lalu kalau dulu industri lanjutan sekarang namanya PBIUI, kalau dulu eksportir non produsen jadi eksportir, lalu ada lagi skema untuk importir, itu baru lagi, itu baru nomenklaturnya ya. Kalau kita masuk ke dalam lagi terkait standar dan aturannya itu juga banyak perubahan, terutama di legalitas itu juga ada beberapa perubahan ya. Contoh yang dulu akte verifier tersendiri, kalau sekarang itu cuma sebagai bagian dari standar, salah satu verifier di standar tersebut. Gitu aja. Salah satunya perubahannya adalah tadi adalah nomenklatur, kemudian ada tanda SVLK seperti itu kan. Iya, tanda SVLK ya. Nah, mungkin apa sih perbedaannya sama tanda fee legal sebelumnya? Kalau dulu kan dikenal Indonesian Legal Wood, gitu kan. Apakah masih sama atau apa di perbedaannya? Gitu. Oh iya, ini berarti setelah dapat sertifikat ya? Iya. Jadi untuk penggunaan logonya itu ada perubahan. Kalau dulu memang, kalau kita ketahui ya, logo SVLK atau apa itu, logonya bentuk yang daun itu, lalu ada tulisannya Indonesian Legal Wood ya. Betul. Kalau yang sesuai peraturan baru SK 9895 tersebut, itu nanti logonya ada perubahan bentuk juga. Lalu yang sebelumnya Indonesian Legal Wood, jadi logonya adalah SVLK. SVLK. Itu berlakunya kalau untuk fee legal ya, soalnya saya sebagian fee legal, yang detailnya itu berlaku pas 16 Juni 2022.
2023 ini. Jadi 16 nanti seluruh penggunaan logo untuk ekspor itu yang ada di dokumen ilegal itu harus dicetak pada belangko yang ada logo SVLK-nya. Oke. Kalau semisal ini kan tadi kan mulai dari 15 Juni ya. Nah, semisal pelaku usaha belum bisa menerapkan, adakah konsekuensinya yang nanti diterima oleh pelaku usaha sendiri? Sebetulnya aturannya itu berlaku per 1 Mei 2023 ini. Tetapi untuk penggunaan logo ilegal, jadi untuk penggunaan logonya ini per 16 Juni itu wajib sudah mencetak atau menggunakan logo belangko yang ada logo SVLK-nya. Sedangkan sebelum 15 Juni itu dilarang dicetak pada belangko yang ada logo SVLK-nya. Seperti itu. Oke, baik. Kalau kita dengar-dengar juga di Trik sendiri, sekarang ada aplikasi baru ya terkait dengan penerbitan ilegalnya. Iya. Mungkin kalau boleh sedikit sharing terkait dengan apa sih bedanya sama aplikasi yang lama, kemudian sama dengan aplikasi yang baru seperti itu. Terus mungkin nanti kemudahan-kemudahan apa yang didapat dari pelaku usaha dengan adanya aplikasi yang baru ini. Oh iya, memang di awal tahun ini kita banyak yang baru ya sebetulnya. Pertama peraturan baru, kedua pun sebetulnya kita kan sebagai lembaga penerbit ilegal sudah menggunakan aplikasi penerbitan ilegal ya. Jadi memang di awal tahun ini kita juga ada perubahan karena kita sudah selesai mendevelop aplikasi penerbitan baru yang tujuannya memang untuk memudahkan sebetulnya. Mengapa ada baru kan untuk menggantikan yang lama ya memang karena perkembangan zaman. Itu kan ya bahasa pemrograman dan lain-lain, teknologinya semakin berkembang ya. Betul. Jadi mau tidak mau kita juga harus mengikuti perkembangan itu. Betul. Ya akhirnya kita mendevelop aplikasi baru tersebut, harapannya itu kita bisa mengikuti perkembangan zaman yang sudah semakin maju ini ya. Selain itu kita mencoba memenuhi keinginan dari pelaku usaha ya, maksudnya eksportir kan karena beberapa ekspor itu kan memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Harapannya dengan aplikasi yang baru itu kita dapat memenuhi keinginan tersebut sih. Itu aja harapannya. Oke. Kalau terkait dengan fiturnya, perbedaan fitur-fiturnya secara fiturnya. Iya, yang jelas user interface-nya, tampilannya itu beda banget. Mohon maaf ya. Untuk ekspor semua, tampilannya berbeda banget dan lebih kekinian ya. Itu pertama itu, kedua itu selain tampilan ya yang mungkin enggak jelas sudah tampilan yang tidak kalah penting itu sebenarnya kita memasukkan banyak tambahan program-program baru ibaratnya pada aplikasi tersebut. Contohnya adalah mungkin terkait keamanan username dan password. Lalu kita mencoba mendigitalisasi semua form-form manual yang sebelumnya ada form-form manual, kita coba digitalisasi ke dalam aplikasi tersebut sehingga pelaku usaha itu lebih mudah dalam waktu permohonan. Jadi tidak perlu kita membuat surat dulu, mencetak, menstempel, lalu mengupload. Nah, kita sederhanakan di aplikasi tersebut. Harapannya ketika mereka harus membuat dokumen manual tadi, mereka tidak membutuhkan untuk membuat dokumen manual tersebut. Oke, baik. Oke. Jadi Mas, sebenarnya kalau mau dijelaskan itu lalu ada fasilitas draft juga. Lalu kita juga berkolaborasi dengan bagian finance terkait penagihan. Jadi penagihan juga sudah dapat dilihat di aplikasi tersebut. Itu beberapa gambaran besarnya aja ya. Sebetulnya masih ada juga gambaran fitur lainnya yang kecil-kecil di aplikasi tersebut. Itu sih Mas. Itu yang besar tadi. Salah satu yang besar tadi yang beberapa yang disebutkan tadi. Oke, yang menarik tadi Mas Zono tadi menyampaikan bahwa ada penerbitan draft ya. Iya. Nah, sejauh ini apakah draft itu membantu perusahaan ataukah malah membebani perusahaan?
dengan adanya penerbitan draft itu? Oh, terkait draft ya, sebetulnya gini Mas. Kalau draft itu kan sesuai kebutuhan, jadi kita mencoba memenuhi kebutuhan dari pelaku usaha ya. Soalnya ada beberapa ekspor itu yang membutuhkan draft, ada yang tidak membutuhkan draft seperti biasanya. Jadi fitur draft itu adalah untuk memenuhi kebutuhan yang pelaku usaha yang membutuhkan draft. Jadi dengan harapannya itu ketika dia membutuhkan draft, mereka dapat mengisi semua detailnya data dulu, lalu dia bisa mencetak draft secara langsung sebelum diajukan ya ke kami. Jadi mungkin beberapa hari sebelumnya dia bisa mencoba mengisi form permohonan dulu, outputnya adalah draft yang dia bisa langsung lihat detailnya. Kalau itu sudah final, baru dikirimkan pengajuannya. Atau misalnya sebelum diajukan ada perubahan, dia masih bisa melakukan perubahan draft tersebut. Oke. Kalau dia tidak membutuhkan draft ya bisa aja dan pengajuan seperti biasanya. Karena di form pengajuan itu ada dua pilihan sebetulnya, memakai draft atau tidak. Jadi kami kembalikan kepada pelaku usaha terkait permohonan ilegal tersebut. Kalau kita tadi sampaikan bahwa ada di awal tahun ini ada regulasi baru, kemudian ada ada aplikasi ilegal yang baru. Mungkin dari Trik harapannya apa sih untuk pelaku usaha ini gitu? Oh, harapannya ya, harapannya itu untuk peraturan baru itu ya harapannya pelaku usaha dapat memahami aturan tersebut. Ya memang itu aturan itu adalah hal yang harus dipenuhi ya terkait SPLK tersebut. Sehingga ketika proses audit nanti ya akan berjalan lebih lancar gitu. Kalau terkait aplikasi, harapannya aplikasi yang telah kami develop ini dan kami itu lebih membantu dalam proses penerbitan ilegal dan mempermudah eksportir untuk mendapatkan dokumen ilegal tersebut. Gitu aja sih Mas. Baik, itulah obrolan singkat kita pada pagi ini. Jadi terkait dengan regulasi dan aplikasi baru. Oke, jangan lupa subscribe, like, and comment. Sampai jumpa.